Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat hening sejenak. Saat hening cukup. Hari ini, kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukan untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana ke surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penjuru jalanku, supaya ku yakin tujuan janji-Mu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Saudara-saudara, marilah ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Marilah kita membaca Matius 22 ayat yang 37-40 sebagai dasar pengakuan dosa kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, sekarang marilah kita tunduk dalam doa, mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, karuniakanlah Roh Kudus di hati kami, menuntun kami dalam mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan iman kami boleh dibaharui dan kami menerima suluh bagi perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita memperhatikan firman Tuhan. Kita membaca kitab suci dari surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Saya ulangi, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan 11. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Setiap komunitas, setiap kehidupan bersama yang semakin besar, semakin lama pasti akan mengalami persoalan yang semakin kompleks, persoalan yang semakin banyak. Dalam perjalanan mereka untuk meraih tujuan bersama, kemuliaan, akan mengalami banyak pergumulan. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu bersama dengan beberapa rekan kami mengadakan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah secara daring. Ada seorang rekan yang memberikan masukan begini, saya dapat usulan dari jemaat, katanya begini, "Mbok, nyanyinya itu yang lebih variatif, lagunya jangan cuma yang itu-itu saja." Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mendengarkan masukan itu ada rekan lain yang tertawa. Kenapa dia tertawa? Lalu dia berkata, "Saya juga membawa masukan dari jemaat. Isi masukannya, mbok lagunya itu jangan susah-susah. Jangan terlalu banyak lagu yang baru. Yang mudah saja, yang sudah sering dinyanyikan." Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini baru soal lagu. Yang satu pilih yang variatif, yang berganti-ganti, yang lain pilih yang biasa, yang mudah dinyanyikan, yang mudah dihafalkan, dan seterusnya. Baru soal lagu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa menjadi persoalan. Tapi begitulah kenyataannya dalam sebuah komunitas yang beranggota banyak orang. Kadang-kadang orang mengatakan rambut boleh saja sama berwarna hitam, tetapi setiap kepala mempunyai pikiran dan keinginan yang berbeda-beda. Kalau ada 10 kepala berarti ada 10 keinginan, 10 pikiran. Kalau ada 100 kepala, 100 keinginan, 100 pikiran. Demikian pula kalau ada 1000 kepala maka ada 1000 keinginan, 1000 pikiran. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan pikiran, apalagi perbedaan keinginan dan kepentingan
dapat menjadikan kehidupan bersama menjadi rusak oleh perselisihan. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam bacaan kita, kalau kita membacanya utuh dari ayat yang pertama, memberikan nasihat kepada jemaat Filipi. Supaya tidak terjadi perpecahan, maka jemaat harus sehati, sepikir, satu tujuan. Saya ulangi, jemaat harus sehati, sepikir, satu tujuan. Kelihatannya gampang konsep ini, mudah untuk diucapkan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sulit sekali untuk dilakukan. Nah, kalau ada 1000 pikiran, kalau ada 1000 keinginan, kalau ada 1000 kehendak, lalu mau ikut jadi satu, kehendak yang mana? Mau ikut yang lagunya ganti-ganti banyak, atau mau ikut yang lagunya itu-itu saja yang mudah dan gampang dihafalkan? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang. Tetapi Rasul Paulus memberikan solusi begini. Oleh karena kita ini orang Kristen, oleh karena kita ini pengikut Kristus, maka sehati, sepikir, dan setujuan itu haruslah sehati, sepikir, dan setujuan bersama-sama dengan Kristus. Bukan dengan manusia, tetapi dengan Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kelima Rasul Paulus menulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bukan ikut pikiran saya, bukan pikiran orang ini, orang itu, tetapi ikut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Jadi setiap orang percaya yang punya 1000 pikiran dan keinginan itu kemudian disatukan dengan keinginan, dengan pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian menjelaskan ada 2 hal yang pokok dari pikiran dan perasaan Kristus yang harus diikuti oleh setiap orang percaya. Yang pertama, kesediaannya untuk bersikap rendah hati dengan menyangkal diri. Pikiran dan perasaan Kristus itu kesediaannya untuk bersikap rendah hati dan menyangkal diri. Ayat 6 dan ayat 7 dikatakan di sana, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan mirip sama dengan manusia. Mengosongkan diri, menjadi hamba, menjadi manusia yang melayani, itulah pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita mengkaitkannya dengan perayaan Minggu Palma, peristiwa ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dielu-elukan, Ibu, Bapak yang dikasihi itu, maka kita bisa menunjuk pada ketika Tuhan Yesus menaiki seekor keledai muda. Itu menunjukkan kerendahan hatinya. Karena bukankah kalau ia mau masuk sebagai seorang pembebas, sebagai seorang Mesias, dia akan memilih seekor kuda yang gagah. Dia akan menempatkan diri sebagai seorang panglima yang siap mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi dia memilih seekor keledai muda sebagai tanda dia adalah Mesias utusan Allah yang rendah hati, yang melayani, yang tidak akan menggunakan kekuatan dunia, tetapi dia akan menggunakan kekuatan cinta kasih untuk pekerjaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus itu adalah kesediaan untuk taat pada kehendak Bapa, bahkan ketaatan sampai mati. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 dikatakan di sana, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaitkannya dengan perayaan Minggu Palma, maka kita melihat pada bagian ini, Tuhan Yesus tahu bahwa perjalanannya ke Yerusalem akan menyongsong penderitaan dan kematian di atas salib. Tetapi Tuhan Yesus bersedia menerimanya dengan rela, sebab ia tahu bahwa itulah yang dikehendaki Bapanya.
Itulah yang menjadi panggilannya. Ia taat melakukan apa yang menjadi panggilannya. Ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang dan sederhana. Tuhan Yesus pun harus berjuang. Tuhan Yesus pun harus bersusah payah supaya mempunyai ketaatan itu. Kita tentu ingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika itu ia berkata kepada murid-muridnya, hatiku merasa sangat sedih, rasanya seperti mau mati saja. Mengalami pergumulan yang berat. Dan Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan karena keinginanku, melainkan karena kehendak-Mu. Kalau boleh tidak harus mengalami penderitaan dan kematian itu, tapi bukan karena kehendak-Nya, tapi karena kehendak Bapa. Bergumul. Dan pada akhirnya kemudian Tuhan Yesus berdoa juga, jika cawan ini tidak mungkin lalu dariku, maka jadilah kehendak-Mu. Ia taat. Ia taat bahkan ketika ia tahu perjalanannya ke Yerusalem itu menuju penderitaan dan kematian salib. Ia mau melakukannya dalam ketaatan yang total. Itulah yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kesediaan diri untuk merendahkan hati, untuk menyangkal diri. Lalu yang kedua kesediaannya untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita meringkas kedua hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus adalah kesediaannya untuk bekerja. Kesediaannya untuk berjuang. Kesediaannya untuk menderita, kesediaannya untuk berkarya. Bukan kesediaannya untuk membiarkan orang lain berkarya lalu berdiam diri, tapi kesediaannya untuk berkarya supaya bisa memikul hukuman yang seharusnya ditanggungkan kepada orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan karena itu kemudian Allah mengaruniakan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada yang tidak menyembah Tuhan Yesus. Di langit, di bumi, di bawah bumi, semuanya menyembah Kristus. Semuanya bertekuk lutut menyembah Kristus. Itulah buah yang diberikan untuk kesediaannya menyangkal diri, kesediaannya taat sampai mati, kesediaannya berkarya, bersusah payah, kemuliaan yang disediakan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesediaan seperti ini, pikiran dan perasaan seperti ini, implementasinya sangat jarang dalam kehidupan kita sekarang ini. Misalnya kalau saya mengambil contoh, sudah 1 tahun lebih kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan wabah. Berbagai cara sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Misalnya yang pertama, pemerintah melakukan PSBB. Atau apa yang baru sekarang dengan istilah pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Dan yang sekarang sedang dilakukan vaksinasi. Tapi pertanyaannya, kenapa pandemi tidak segera berakhir? Kenapa jumlah orang yang terinfeksi virus itu tidak segera turun? Cenderung naik, kalaupun berkurang grafiknya masih mendatar. Kenapa? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu penyebabnya adalah ketaatan masyarakat pada himbauan pemerintah itu. Kita punya masalah dengan ketaatan. Kita punya persoalan dengan ketaatan. Mungkin sebagian orang merasa lebih pandai. Mungkin sebagian orang merasa bahwa dirinya kuat. Orang tidak mau menyangkal diri bahwa yang dipikirkan itu bukan cuma kebutuhan sendiri, tapi kehidupan bersama, komunitas, bangsa dan negara ini. Masih banyak yang malas memakai masker. Masih banyak yang malas menjaga kebersihan. Masih banyak yang sering
buat kerumunan-kerumunan yang memungkinkan penularan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan yang memprihatinkan, saya pernah melihat ada seorang anggota DPR yang mengatakan, saya tidak mau divaksin. Bahkan saya, anak saya, cucu saya tidak akan boleh divaksin sampai kapanpun. Kalau harus bayar denda, saya akan membayarnya. Kalau harus jual mobil untuk membayar dendanya, saya akan melakukannya. Pokoknya saya tidak mau divaksin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Hidupnya memusat pada diri sendiri. Hidupnya tidak diarahkan pada sesamanya. Ia tidak mau menyangkal diri dan ia tidak mempunyai ketaatan supaya kehidupan bersama itu kemudian menjadi pulih. Kita punya masalah dengan ketaatan dan kesediaan untuk menyangkal diri dalam kehidupan kita. Kita punya masalah dengan kerja keras, kesediaan untuk berkarya, kesediaan untuk memberi diri, berkorban, menderita, supaya kehidupan bersama yang kita cita-citakan, yang baik, yang mulia itu terwujud, dianugerahkan Tuhan kepada kita. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Minggu Palma ini adalah kesediaan kita untuk menyangkal diri, kesediaan kita untuk taat, kesediaan kita untuk berkarya, menderita demi kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Ada sebuah lagu yang setahu saya dinyanyikan oleh Gus Plus. Dan menurut saya lagu ini meskipun sangat sederhana, tetapi begitu menjiwai berita yang kita terima pada hari ini. Jo padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat aja peteng nek dikongkon ya sing temen. La apa ta kanca ati kerep lara ra gelem rekoso budidaya. Pancen kabeh padha pengen urip mulya, wiwitan rekoso pancen nyata. Urip mulya itu harus wiwitan rekoso. Itulah yang Tuhan ajarkan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berani rekoso, menyangkal diri, taat, dan berkarya untuk kehidupan bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih. Siapapun yang pengen urip mulya kudu wiwitan rekoso pancen nyoto. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening bersama-sama. Umat, kami silakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021 yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan. Oleh karena itu, bersama-sama kita akan melakukan pendadaran. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah jawab saudara? Dengan ini saya Purnomo mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan. Mari kita tunduk dalam doa menaikkan syukur dan syafaat kita. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Merayakan Minggu Palma ini, kami boleh menerima pengajaran bagaimana kami meneladani Tuhan Yesus untuk bersedia rendah hati dan menyangkal diri, untuk bersedia taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kami berani menderita berkarya bagi sesama. Karena sesungguhnya kemuliaan hanya boleh dicapai dengan kerja keras dan perkenan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan semuanya itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dan seluruh rakyat Indonesia, supaya kami boleh bergandengan tangan membangun bangsa kami. Terlebih kami boleh mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini dengan pertolongan Tuhan. Bangsa kami boleh selamat dan pandemi ini segera berlalu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya GKJ Karanganyar. Tuhan berkati kami supaya kami bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami boleh mewartakan Injil Tuhan, kami boleh mewartakan cinta kasih Tuhan kepada dunia. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan relasi suami istri, orang tua anak, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan hadir menolong mereka. Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan itu, sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera saja yang tinggal dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, inilah syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita
dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengakui bahwa berkat yang telah kami terima adalah dari Engkau saja Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar taat untuk mengembalikan berkat-berkat-Mu dalam wujud persembahan ini. Kiranya Tuhan mau terima dan Tuhan kuduskan persembahan kami. Dan biarlah persembahan kami dapat dikelola dengan baik oleh petugas yang mengelola persembahan kami. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa di tempat ini. Bapa di surga, kami sekarang juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati baik jasmani maupun rohani kami. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Bapak Purnomo Kristiawan. Kiranya Tuhan sertai dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya, sehingga dipakai semakin lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, apabila kami sebentar lagi juga akan undur dari tempat ini, kiranya Tuhan juga pimpin kami
di dalam kami beraktivitas selanjutnya. Doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 17b. Kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan sepanjang segala masa. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.